Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak siswa baru kelas 10 SMA NU di SMA NU tercinta. Mudah-mudahan anak-anak di SMA NU kerasan, nyaman, tenang ya, sehingga bisa menimba ilmu, mendapatkan ilmu dengan baik. Nah, mudah-mudahan nanti ilmu yang anak-anak terima di SMA NU menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Anak-anak yang saya cintai, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu muka, walaupun tidak tatap muka langsung ya, ini hanya tatap muka jarak jauh anak-anak ya. Nah, jadi dengan adanya media yang modern sekarang ini, walaupun kita tidak bisa tatap muka secara langsung, kita bisa tetap melaksanakan tugas MPLS ya dengan baik. Nah, mudah-mudahan anak-anak semuanya sehat. Nah, harapan ibu anak-anak semuanya sehat sehingga dapat mengikuti kegiatan ini dengan lancar, dengan baik, sehingga hasilnya dapat maksimal. Nah, anak-anak, karena waktu yang diberikan kepada saya itu singkat sekali, hanya 1 jam, langsung saja anak-anak ya pada pokok permasalahan. Jadi saya kalau di kelas nanti ya, saya mengajarkan pelajaran PPKN mulai kelas 10 sampai kelas 12 anak-anak ya. Nah, di sini ini anak-anak kan memang belum pembelajaran ya, pelajaran seperti biasanya. Ini anak-anak karena masih baru ya, sehingga perlu mengenal SMA itu kayak apa, ya gedungnya kayak apa, gurunya siapa saja, pelajarannya apa saja dan sebagainya. Itu namanya kegiatan, itu namanya MPLS anak-anak ya. Nah, dalam kegiatan MPLS ini ya, ibu mendapat bagian tugas, yaitu akan memberikan materi tentang wawasan kebangsaan ya, atau dengan kata lain kadang disebutkan kesadaran berbangsa bernegara. Nah, tadi nama saya belum saya sebutkan anak-anak ya. Saya lupa, nama saya Ibu Mujahidah ya. Saya sudah lama sekali mengajar di sini, sejak saya ditugaskan oleh negara, oleh pemerintah di sini secara resmi tahun 1987 anak-anak ya. Sampai sekarang alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan sehingga tetap dapat melanjutkan tugas, yakni tugas saya adalah mengajar ya. Yang di SK saya itu mengajarkan materi PPKN. Nah, langsung saja anak-anak ya. Nah, jadi nanti saya sebenarnya juga kepingin kenal ya anak-anak satu persatu ya, yang kurang lebih jumlahnya anak-anak saya lihat di absen itu ada sekitar 50 ya. Saya sebenarnya kepingin kenal satu persatu ya, 50 kalian itu siapa saja, namanya siapa, dari sekolah mana, ya rumahnya di mana gitu ya. Tapi karena waktu tidak memungkinkan anak-anak ya, kita nanti kenal secara lebih detail nanti kalau sudah pembelajaran secara langsung di kelas anak-anak ya. Oke, setuju gitu ya. Nah ya, jadi langsung saja pada materi yang akan saya berikan. Ya, jadi ini sudah dibagi ya, misalnya Bapak Khalil, Muhammad Khalil ya, DRS Muhammad Khalil itu bagiannya apa? Kalau nggak salah wawasan Wiyata Mandala ya, saya wawasan kebangsaan ya. Jadi nanti ada apa itu pengenalan sekolah dan sebagainya, yaitu sudah ada masing-masing guru yang diberi tugas. Anak-anak, kenapa ya materi ini diberikan di MPLS ya? Anak-anak tahu kan ya bahwa sekarang ini negara kita ini dirongrong dari segala arah anak-anak ya, dari dalam, dari luar negeri ya. Itu banyak
ya yang menginginkan ya negara kita ini hancur anak-anak ya, negara kita hancur ya. Jadi rongrongan itu, tantangan itu, ancaman itu datangnya bisa dari dalam dan dari luar. Loh, oleh karena itu, karena kita ini jangan enak-enak ya, kita sudah merdeka terus enak-enak kita leha-leha ya, terus akhirnya kita kecolongan. Contoh dulu ya, ada PKI dulu anak-anak ya, itu kita kecolongan itu ya, itu ancaman dari dalam ya. Ada gerakan DITII ya, ada gerakan RMS ya. Nah kalau sekarang apa masih ada itu ancaman itu? Wah banyak sekarang ini ya, bahkan lebih canggih ancaman itu sekarang anak-anak ya. Ancaman baik yang bersifat militer maupun ancaman yang bersifat non militer gitu loh ya. Nah oleh karena itu kita harus meningkatkan bagaimana kesadaran berbangsa bernegara ini harus lebih kita tingkatkan. Kalau kita nggak memiliki kesadaran berbangsa bernegara ya, kan kita bagaimana akan membela negara dan bangsa kita gitu loh ya. Jadi kalau kita memiliki kesadaran berbangsa bernegara yang tinggi ya, jadi kalau negara kita diancam oleh musuh baik dari dalam maupun dari luar ya, kita akan siap untuk membela NKRI. Itu anak-anak ya. Jadi sekarang ini ancaman kita itu begitu rupa ya, kalau kita nggak memiliki rasa cinta kepada tanah air, termasuk kesadaran berbangsa bernegara itu adalah cinta tanah air ya, atau itu termasuk dari sikap nasionalisme dan patriotisme gitu loh ya. Jadi kalau kita nggak memiliki kesadaran berbangsa bernegara ya hancur NKRI ini, negara kita hancur. Coba kita mau bernaung di mana? Ayo, kalau kita nggak punya negara, kita mau ngungsi ke sana kemari, itu kalau ada negara yang mau menerima, kalau tidak kita mau hidup di mana coba? Dan inilah yang harus anak-anak sadari. Nah itu anak-anak ya. Jadi nanti untuk materinya secara lengkap ya, secara lengkap nanti anak-anak bisa membaca di modul yang telah anak-anak ambil kemarin, itu ada di sana lengkap anak-anak ya. Bahkan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan ya setelah anak-anak menyimak video ini dan membaca modulnya ya. Nah itu nanti yang kiranya di modul ndak ada, itu namanya apa? Anak harus mikir ya, jenenge penalaran ngono ya. Nah jadi dasarnya ya ada di modul ini, anak-anak supaya latihan mikir dewe menyimpulkan apa yang ada di modul ini nanti gitu. Nah saya ulang anak-anak ya, jadi materinya tadi kesadaran berbangsa bernegara ini penting sekali diberikan ya, terutama anak muda zaman sekarang ya, kadang gampang menghina pemerintah, gampang menghujat pemerintah gitu kan ya, gampang menyalahkan pemerintah. Padahal kalau kita pikir anak-anak ya, kalau kita pikir apa sih yang bisa kamu perbuat kepada negaramu, coba saya kepingin tahu. Ayo coba, apa yang sudah bisa kita perbuat untuk negara kita. Coba Presiden Amerika Serikat dulu pernah berkata demikian ya, jangan tanya apa yang dapat diberikan negara kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang dapat kamu berikan kepada negaramu. Ayo, apa yang bisa kamu persembahkan untuk negeri tercintamu ini. Loh, kalau kita mikir begitu anak-anak ya, malu kita ya. Sementara negara, pemerintah telah memberikan segalanya kepada kita. Ya, kita gampang-gampangnya ngilokno negara, gampang-gampangnya nggak cinta sama negara. Loh itu kualat, nanti bisa kualat, ngerti kualat ya. Nah itu anak-anaknya, apalagi di zaman sekarang ini ya, aliran-aliran ya, jadi ancaman terhadap negara yang ingin membubarkan NKRI itu macam-macam anak-anak ya.
ada yang bentuk militer, tadi ada yang bentuk apa non militer ya. Yang militer tuh ketok genah gitu ya, tapi kalau yang non militer lah ini ya termasuk tadi sudah saya sebutkan ya, apa tadi, kelompok-kelompok radikal ekstrim kanan namanya itu ya, ekstrim kanan ya. Kalau contoh seperti PK itu namanya ekstrim kiri ya anak-anak ya, ekstrim kiri. Belum lagi apa ancaman di bidang sosial budaya ya, misalnya paham liberalisme, radikalisme, macam-macam anak-anak ya, gaya hidup kebarat-baratan, dikira keren, dikira modern ya kan anak-anak ya, nggak cinta pada budayanya sendiri. Lah ini keliru anak, kalau kelamaan yang semacam itu kita biarkan ya, maka namanya apa, negara kita akan hancur gitu anak-anak ya, negara kita akan hancur, yang rugi siapa nanti. Nah itu saya kira anak-anak ya, karena ini saya hanya menyampaikan cara singkat, jadi materinya nanti silakan baca sendiri lengkap ya, termasuk nasionalisme macam-macamnya, kemudian implementasi nasionalisme dan patriotisme, ciri-cirinya nasionalisme dan patriotisme ya, terus hal-hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Nah ini anak-anak ya, itu ada semuanya, dan anak-anak materi ini ya jangan ini saja, nanti anak-anak kembangkan sendiri sehingga nanti pertanyaan yang ada di apa tadi di file, nanti anak-anak akan saya kirim file di grup ya, nanti anak-anak buka ya, kemudian tadi setelah membaca tadi itu dibuka, dijawab, insya Allah nanti anak-anak akan dapat menjawab soal-soal tersebut itu anak-anak ya. Saya kira itu untuk materi secara singkat anak-anak ya, karena kita dibatasi oleh waktu ya, sehingga kalau saya menyampaikan terlalu banyak nanti waktunya anak-anak baca, jawab soal dan sebagainya nanti habis untuk saya saja ya, nanti anak-anak enggak kebagian gitu ya. Nah, saya kira itu anak-anak yang perlu saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau ada pertanyaan nanti disampaikan waktu kalau kita sudah tatap muka di kelas begitu ya. Nah saya kira cukup ya untuk kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.